ngomong. Pokok untuk takutnya. Nggih, Pak. Sehat nih, Pak. Alhamdulillah sehat walafiat. Hari ini penuh Apa? Kejutan. Iya, Pak. Iya. Yang terkejut. Saya juga terkejut, Pak. Banyak yang terkejut ya. Maksud saya, Pak. Saya terkejut sekali yang tadi pagi itu. Yang jenengan foto-foto terus saya menghindar malah jenengan bilang, "Loh, saya pengen foto kamu kok," gitu. Saya memang enggak kepikiran sampai ke sana sih. Itu salah satu trik jenengan ya, Pak? Iya. Berarti foto-foto itu memang salah satu usaha jenengan gitu? Iya. Ini foto apa sih enggak di sini? Saya ngelihat perkembangan sekolah ini kan begitu ya. Iya. Dari mana? Ya dari foto-foto itu satu. Saya nggak mengambil keputusan untuk sekolah ini dari mana? Salah satunya dari foto itu adalah dokumen saya, data saya. Data realnya. Iya, kan bisa data itu berupa suara, bisa berupa foto, bisa berupa tulisan, macam-macam toh. Ya nanti saya kombinasikan. Ya itu tadi salah satu triknya. Kenapa ngambil keputusan itu kan harus diidentifikasi. Mengidentifikasinya bisa dari dokumen-dokumen apa saja. Saya di sini itu yang saya ragukan adalah dokumen keterangan dari orang per orang. Nah, itu saya ragukan kenapa? Saya selalu membandingkan antara orang satu dengan yang lainnya itu banyak yang nggak sinkron. Banyak nggak sinkron itu karena apa? Karena terlalu banyak problem yang melibatkan masing-masing individu personal sehingga keterangannya tidak valid menurut saya. Dan ngono-ngono itu gak pakai tak gubris. Saya itu di luar ini ya, Pak. Sebenarnya saya itu pengen itu, Pak. Pengen belajar itu, Pak. Yang saya lihat dari Pak Bas nih. Kok Pak Bas itu bisa baca orang gitu loh, Pak? Gampang nggak? Kenapa kayak bisa baca? Saya tuh sampai sekarang itu kalau disuruh baca orang itu agak susah ya, Pak. Iya, karena belum belajar. Nah iya, Pak. Itu paling mudah. Mudahnya gimana, Pak ya? Ya, lihat saja orang itu jujur apa enggak, orang itu yang diomongkan itu untuk dirinya sendiri atau untuk kebaikan itu saya bisa. Dari mana? Iya, dari pengalaman. Nek sekali ya iso. Sampai biasakan saja bergaul dengan banyak orang, nanti bisa menyimpulkan oh wong itu panjane ngene, wong itu ngene. Nek baru sekali ya susah lah. Terus dilihat begini loh, yang harus disampaikan pelajari. Kalau saya setiap hari ketemu orang, itu kan tak lihat apakah dia aktif, apakah enggak. Terus saya bandingkan dengan omongannya, gitu. Kan gampang toh. Misalkan dia itu sering terlambat tapi omongannya mulu-mulu, itu mesti bohong. Ya, iyalah. Kan harus dikomparasi, dibandingkan antara dengan ucapan, kalau diajak ngobrol pada waktu curhat itu kan saya ingat. Saya ingat dan itu bagian dari memori saya. Dan biasanya saya terus membandingkan, ini ngomong ini, saya ini ngomong ini. Kan begitu. Oh, berarti ada ketidakberesan orang ini. Biasanya begitu mudah saya. Kalau saya antara yang diomongkan dulu dengan kan bolak-balik dan tidak ada titik temunya, berarti orang ini tidak bisa diandalkan. Ya, saya bukan tidak percaya, tapi tidak bisa diandalkan kevalitannya. Salah satu membacanya ya begitu. Baca kedua ya tentu dari perilakunya. Tiap hari. Kok begini ya wong ini? Begini ya. Kok wong ini kok mundak suwe kok mundak ra kena dipercaya misalkan. Saya tahu. Membaca begitu itu saya tahu. Pertama mesti saya positive thinking semuanya. Sama mulai dari karyawan guru positive thinking. Tapi lambat laun saya akan berarti tahu. Dikasih kepercayaan itu tetap dipantau ini jangan. Loh iyalah, kasih kepercayaan nggak tahu dicek gimana kita tahu bahwa dia itu menjalankan dengan baik atau enggak. Orang-orang nggak ngerti tapi saya tahu itu. Orang mau bohong ke saya sedikit aja saya tahu kok. Tidak hanya Bapak Ibu guru, enggak, karyawan sampai yang kecil-kecilnya sampai kayak warso begitu itu. Lah saya ya tahu tapi iya, maksud saya gini, kadang-kadang saya gini. Kadang saya sampai gini. Saya rasa kalau Pak Bos itu juga jarang ke ruang guru gitu kan. Jarang ke ruang guru, jarang ke kelas-kelas. Tapi tahu juga orang-orang itu, kelakuan orang itu tanpa cerita. Kadang saya juga gini, saya yang ngerasa gak enak gitu Pak. Saya kan sering kesini juga gitu. Jadi apa ya seperti yang tadi itu
Itu ada yang sempat saya malah bilang begini, wah Pak Bos itu manggil-manggil orang itu gara-gara kasih posting. Loh, saya itu posting karena di telepon Pak Bos disuruh ngepost. Jadi saya ngepost itu karena atas perintah, bukan saya yang memerintah. Kok aneh saya yang memerintah Pak Bos? Saya gitu, Wak. Ada yang sampai berpikiran begitu. Iya, padahal sebelum itu sudah tak panggil ya BTU-nya. Iya. Saya kan ada di atas saat tadi. Saya karena apa di atas kembalikan RPP itu saya di atas. Jadi nggak tahu yang di sini seperti apa saya nggak tahu. Ya. Ada yang tanya begitu. Loh, kok bikinnya sampai ke sana gitu loh, Pak? Ya biasa orang itu kan biasanya begitu. Ini shock terapi untuk teman-teman. Karena apa? Saya itu bisa lemah, bisa sangat keras tergantung situasinya. Selama ini saya kan kepinginnya santai-santai, tapi kelihatannya orang sini tidak bisa dibuat santai. Tidak bisa, Pak? Tidak bisa, harus pakai tangan besi. Nah, itu mereka masalahnya. itu di sini kayak itu loh, Pak. Lebih ke aturannya begini, kayak gitu, Pak. Iya, makanya saya gitu kan nanti. Karena apa? 1 tahun ini saya mempelajari. Iyalah, tidak boleh terlalu frontal menganggap ini jelek, enggak, saya pelajari dulu. 1 tahun saya melakukan tugas yang tidak begitu bersentuhan dengan pikirannya orang-orang, seluk-beluk karakternya orang. Kan hanya membangun fisik kan, fisik gampang, ambil Inggris, pokoknya duit, wong sekolah yang duit ya, kan sudah hampir selesai. Maka mulai hari ini saya tetapkan saya harus merubah perilakunya orang. Ya, jangan saya yang dirubah seperti orang sini. Maunya orang sini saya ngikuti orang sini. Nek ngono ora perlu sekolah ngoten. Wis iso. Berarti ubah dulu. Iyalah. Fisiknya. Merubah fisik itu mudah. Sing susah itu merubah karakter perilaku orang. Itu agak susah. Jadi ya sebentar lagi. Ya duduk sini. Nah, itu yang agak jadi perlu pemikiran panjang. Tapi itu sudah tidak ada masalah. Wes lanjut apa? Iya, ini Pak ditanyain kalau misalnya jadi kepala sekolah itu kan banyak Pak masalahnya. Untuk identifikasinya itu loh Pak. Mengidentifikasi masalahnya? Iya, masalahnya ini benar sama benar, terus ini kalau benar salah kan ya gampang. Tapi kalau masalah yang antara benar sama benar kayak gitu loh Pak. Benar sama benernya itu gimana cara solusinya? Ya, itu ya makanya satu kita harus paham dulu. Ya, walaupun sama-sama benernya kita harus korek dulu keterangannya. Kita identifikasi dari masing-masing. Karena ngambil keputusan tidak mudah. Kalau keputusan tanpa dilandasi oleh data yang benar, maka keputusannya akan menyesatkan orang. Ya. Jadi ada keputusan menyesatkan itu ada. Di dalam penelitian biasanya begitu dosen ngajar. Kalau datamu kamu ambil dari sampel yang salah, kan begitu ya, maka keputusan penelitianmu itu akan menyesatkan orang. Sama dengan di lembaga atau sekolah. Kalau kita ngambil keputusan dengan data yang salah, maka keputusannya akan salah. Nah, bagaimana ngambil keputusan pada saat dilema apa jenenge? Dilema. Yang satu merasa benar, yang satu merasa benar, tapi kita harus memutuskan mana yang harus dilakukan. Maka satu yang harus jadi patokan adalah azas manfaatnya. Manfaatnya itu yang banyak yang mana? Kalau kita ambil A atau B, nah manfaatnya dicari dulu. Oh, manfaatnya ini lebih banyak ke A. Yang kedua, prioritas yang mana yang harus dijalankan. Jadi azas manfaat, azas prioritas itu juga harus dilihat. Oh, ini sangat prioritas. Berarti itu yang diutamakan. Yang ketiga selain itu adalah keadilan. Adil enggak kalau saya ambil yang sini, saya nyalahkan yang satu. Memang di dalam pengambilan keputusan saat dilema etika itu jauh lebih rumit dibanding saat benar salah. Kalau benar salah semua orang bisa ambil, itu benar ya mesti diputuskan itu. Tapi saat ada keraguan-raguan sama-sama baiknya, maka yang harus didahulukan adalah itu tadi, manfaatnya, prioritasnya, kemudian keadilannya. Terus apakah nanti keputusan ini hanya satu orang atau banyak orang yang akan menerima, itu juga diperhatikan. Dan gitu ya itulah caranya kayak begitu.
Kalau misalnya itu Pak, kalau sudah kita ambil keputusan gitu Pak ya, berarti kan pasti ada reviewnya loh. Iyalah, Nah itu biasanya dengan mereview itu gimana Pak? Reviewnya ya dilihatlah apakah keputusan kita itu sudah berjalan pada tracknya, pada jalurnya apa belum. Kalau keputusannya sudah diambil tetapi di dalam pelaksanaannya banyak kekeliruan atau banyak penyelewengan, ya berarti harus dievaluasi. Berarti secara periodik itu berarti Pak Bos itu ada kayak setelah ini berarti besok setelah ini. Contoh, kan orang-orang yang tak panggil itu tadi. Saya rapat dari apa? Hari Jumat. Sing tak omong apa kan tak tanya satu-satu. Iya benar yang izin juga. Iya. Tak tanya satu. Iya yang dua kali terakhir kan mengenai yang izin-izin itu gitu. Saya tanya, sampai ngerti itu enggak? Baru saya ngomong kemarin, kok sekarang wis podo ngene kabeh, berarti apa gunanya saya rapat kemarin? Ya. Kan enggak ada gunanya. Berarti masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Sampai niku nek marahi anak mesti gitu kan? Lah sampai dhewe lho begitu. Saya katakan itu namanya pemantauan bahwa keputusan yang sudah diambil itu apakah nanti ada dampaknya itu ada apa enggak? Kalau enggak, ya segera diperbaiki atau istilahnya dikuatkan kembali putusannya. Iya mestilah harus ada pemantauan. Keputusan diambil tidak dipantau, ya kan jalan kalau enggak. Iyalah. Terus lagi udah Pak. Ini cuma beberapa faktor itu sudah. Iya. Jadi itu yang penting ngambil keputusan itu harus didukung oleh data. Tidak usah mengandalkan keputusan harus cepat. Iya, keputusan itu harus cepat. Tapi cepat pun ngambil keputusan harus ada datanya. Berarti sebelum kita punya data ini, secara berkala seorang kepala sekolah itu harus tetap mengumpulkan data. Iyalah. Ya, yang penting ya, jokir data itu harus berupa tabel. Nah, data itu informasi kan. Informasi itu dapat dari mana saja. Wong saya itu bisa ya biasanya di amu yang di grup loh. Kan saya juga baca kan. Ya, saya itu bisa menilai karakter orang dari tulisannya itu saja. Iya, dari grupnya itu. Kan saya baca semuanya. Oh, ini tipe-tipenya begini, ini tipe-tipenya begini. Saya tahu. Dan ngono itu kumpulan dari data-data saya. Saya ada foto, saya ada waktu rapat, saya dengar. Kan begitu perilaku sehari-hari saya dengar. Karena apa? Penilaian kan tidak hanya dari tulisan, tapi kan juga dari pengamatan. Ya toh, awakmu kelas kan ada tahu penilaian pengamatan. Saya kan juga ada observasi. Nah, begitu. Iyalah. Ya, sama ya. Iya, saya tak belajar lagi Pak. Saya masih ingat itu kepala sekolah saya yang dulu perempuan itu pernah bilang begini. Kalau kamu pengen jadi kepala sekolah, kalau jadi guru itu pintarnya banyak tapi sedikit. Tapi kalau jadi kepala sekolah, pintarnya sedikit tapi banyak. Nah, harus banyak-banyak. Kamu kan biasa ngaji Google Map toh. Ilmu ning kepala sekolah di Google Map. Pripun Pak? Ya, ilmu baru. Google Map ya. Yang dimaksud kalau mau ngomong sedikit banyak. Iya Pak. Kalau saya tidak pernah ngomong tapi saya pakai Google Map. Iya, Google Map. Boy, maksud Google Map ya? Apa Google Map ya? Ini kan nama Google Map. Enten. Untuk mempelajari yang sedikit tapi banyak itu loh. Iya. Sebenarnya di sini kan mesti ada ini. Ada zoom in, zoom out. Besar nek dikecilkan itu ini kan ada dikecilkan dapat ini dua kekuatan kayaknya. Lebih banyak yang kelihatan tapi nggak jelas juga. Ini kepala sekolah. Saya kalau mau
misalkan ke Surabaya, saya nggak perlu tahu Badir mana, penting tahu Tuban, Lamongan, Surabaya. Nggih. Ya, Ya. tapi nek guru orang di Surabaya kan lingkup Tuban aja, maka Nggih. guru jenuh di Tambahbaya di, Nggih. ngono itu paham gak maksudnya? Ya, ya. Cuma saya kepala sekolah, saya nggak perlu tahu kayak dunia kesiswaan itu apa, osis itu nggak perlu, tapi saya tahu kesiswaan itu kurikulum itu seperti itu. Nanti pakai kurikulum sampean ya kudu teliti sampai RPP kayak apa, sampai penilaiannya kayak apa aku harus melok detail-detail gitu ya enggak lah ya bikin Jumat. Oke, ya ya. Tapi kadang-kadang saya harus kapan Sewaktu-waktu. saya cuma kalau saya jumin pakai ini Semua. saya mau ngembangkan sekolah gak ngerti mau ngerti mau kesiswaan Pak ya toh sekolah itu banyak aspek Nggih, nggih. dan yang mendetailkan ya Pak karena kakomlinya saja detailkan tapi saya globalnya tahu nanti kalau PK harus gini seperti lihat peta. Kalau sampai peta sampai besar kan hanya Jatirogo, sampai naruh PD Surabaya masuk roda kan, wong wis entek ning layare. Mau ana Badir, ana Sandang, ana Nggih, nggih. naruh kan. Nggih. Tapi nek sampean kecilkan, Nggih. oh kelihatan, oh Tuban ke sana, Lamongan ke sana, Gresik ke sana. Ya, Nggih. Nggih, Pak, antar nuwun. ini kepala sekolah ya, Nggih. Google Map. Eling-eling.